Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Ibu Cynthia. Terima kasih Bu Yusda. Selamat malam. Selamat malam Bu Regina, suster, dan semua sahabat pendoa Blood Praying Family. Ya, suatu sukacita kembali kita boleh dipertemukan pada malam hari ini ya. Malam ini kita akan coba melihat bagaimana kita ini semua terpanggil untuk menjadi pendoa syafaat. Kita ini dipanggil bukanlah karena kita mau. Tiap malam semuanya begitu rajin berkumpul, berdoa bersama. Itu bukanlah sesuatu yang kita mau sendiri ya. Tapi Tuhan meletakkan keinginan, kerinduan di hati kita untuk hadir bersama, untuk berdoa bersama. Untuk bersatu dalam doa bersama, untuk memberikan waktu khusus untuk berdoa bersama. Jadi waktu yang kita berikan adalah karena kita mengasihi orang-orang yang kita doakan, karena hati kita telah diberikan, telah terpanggil untuk bersatu di dalam doa tersebut. Pertama, kita tidak mengetahui bahwa kita ini adalah pilihan Tuhan, tapi hati itu telah diletakkan kerinduan untuk hadir setiap malam bersatu dalam doa. Kerinduan dalam hati itu adalah suatu panggilan yang diberikan Tuhan kepada kita masing-masing yang diperbolehkan hadir bersama pada malam hari, setiap malam berdoa bersama bagi orang-orang yang kita kasihi. Suatu panggilan tersebut adalah suatu komitmen yang harus kita pakai dan harus kita hargai. Seperti bacaan hari ini ya, itu sangat bagus sekali. Seperti dari bacaan para rasul ya, kisah, itu mereka tuh seperti Paulus ya, dia membawa Paulus, saya baca sebentar ya. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius tidak dikenal baik oleh saudara-saudara. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yahudi, orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikian jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Itu dari Kisah Para Rasul bab 16 ayat 1-10. Demikian juga kita yang dikumpulkan Tuhan pada
grup Love Praying Family ini adalah suatu panggilan. Jadi kita harus bersyukur dan berterima kasih atas panggilan tersebut karena dunia ini sangat-sangat membutuhkan doa-doa kita. Tanpa ada yang mencintai hidup dalam doa, kita tidak bisa membuat keseimbangan dalam kerusakan manusia-manusia di dunia ini. Oleh sebab itu, betapa bahagianya kita semua yang terpanggil. Karena Tuhan memanggil kita ya, seperti di Yohanes bab 15 ya, bacaan hari ini juga, saya kutip 18-21, tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi kita sebagai pendoa tidak juga gampang melalui kehidupan-kehidupan yang harus kita alami sebagai suatu komitmen dalam hidup, berdoa untuk sesama. Tentunya kita juga banyak mendapat serangan-serangan. Ingat selalu, kalau si iblis tidak suka dan tidak senang kita menjadi pendoa. Sebab dari berdoa, banyak jiwa yang akan diselamatkan. Terutama bagi jiwa-jiwa para pendosa berat, kita ingin mereka diselamatkan, tidak jatuh sampai ke api neraka. Maka kita harus sungguh-sungguh memohon pertobatan bagi mereka melalui doa-doa kita ya. Jadi tugas pendoa syafaat adalah berdoa bagi semua jiwa-jiwa yang dititipkan Tuhan untuk kita doakan, yang telah Tuhan pilih kita sebagai pendoa syafaat. Jadi dalam hal berdoa itu bagaimana kita bisa merasakan atau membawa jiwa-jiwa yang kita doakan supaya bisa tergerak mendapatkan belas kasih dari Tuhan untuk jiwa-jiwa tersebut. Bagaimana kita membangkitkan belas kasih Tuhan untuk sesama yang kita doakan. Jadi hanya ada satu cara ya, satu hal, dan hanya satu hal yang memiliki kekuatan untuk membebaskan orang-orang berdosa, khususnya membawa mereka kembali ke pertobatan dari api neraka. Hanya satu hal yang kita bisa lakukan melalui belas kasih. Jadi apakah kita, Anda dan saya, menyadari bahwa kita memiliki kekuatan tertentu atas rahmat belas kasih Tuhan? Apakah kita pernah menyadarinya bahwa kita memiliki kekuatan tertentu atas rahmat belas kasih Tuhan? Ini hanya karena Tuhan menghendakinya. Dia berkehendak untuk menanggapi cinta yang kita miliki di hati kita sendiri dengan pencurahan rahmat belas kasih-Nya atas orang-orang yang kita cintai. Jadi, itu ada kerjasama. Jadi, dalam hal berdoa, yang selalu saya tekankan, kita harus berdoa dengan penuh cinta kasih. Jadi, Tuhan menghendakinya, sehingga kita mempunyai, menanggapi di hati kita cinta yang sangat mendalam dengan pencurahan rahmat belas kasih-Nya atas orang-orang yang kita cintai. Jadi cinta kita ketika murni dan tidak tergoyahkan menjadi pintu di mana hati Kristus mencurahkan kasih karunia-Nya. Jadi cinta kita ketika cintanya itu sungguh-sungguh murni ya, dan tidak tergoyahkan ya, menjadi pintu di mana hati Kristus mencurahkan kasih karunia-Nya.
Jadi kita bisa renungkan kasih kita kepada orang-orang berdosa dan tempatkan kasih itu di hadapan Tuhan sebagai doa kita yang kuat. Dia, Tuhan Allah Bapa, akan melihat cinta kita dan menanggapi dengan kemurahan hati yang melimpah. Jadi Tuhan menawarkan rahmat belas kasih-Nya dengan bebas dan dalam kelimpahan. Tetapi Dia juga telah memilih untuk menawarkan rahmat belas kasih-Nya sebagai tanggapan atas doa-doa kita ketika mereka didoakan dengan iman yang paling tinggi dan keyakinan seperti anak-anak. Yesus tidak bisa menolak hati yang murni dan dipenuhi dengan kasih untuk orang berdosa. Ingat, Yesus tidak bisa menolak hati yang murni dan dipenuhi dengan kasih untuk orang-orang berdosa. Jadi kan di sini hatimu harus menjadi seperti ini. Kita harus berjuang untuk mencintai orang-orang berdosa dengan kasih yang membara, sehingga Tuhan berkewajiban untuk menjawab permintaan kita untuk belas kasih tersebut. Tuhan mewajibkan dirinya sendiri karena cinta sebagai tanggapan atas cinta yang kita miliki di hati kita masing-masing. Itu kita bisa lihat dari bacaan harian Tante Faustina nomor 873. Saya bacakan ya. 8 Januari, pada Jumat pagi, ketika aku pergi ke kapel untuk menghadiri misa kudus, tiba-tiba aku melihat suatu semak raksasa di pinggir jalan. Pada semak itu ada seekor kucing yang mengerikan, yang sambil memandang aku dengan marah, menghalang jalanku ke kapel. Begitu aku membisikkan nama Yesus, lenyaplah semua itu. Jadi sini saya berhenti sebentar. Itu adalah seekor kucing itu penjelmaan adalah dari kuasa iblis yang tidak senang dengan panggilan kita sebagai pendoa. Maka Santa Faustina melihat sehingga ia akan diserang. Tapi karena dia kuat dan dia tetap percaya dan dia bisa melihat bahwa itu adalah sebuah serangan, maka dia hanya membisikkan nama Yesus, maka lenyaplah semua itu. Aku mempersembahkan seluruh hari untuk orang-orang berdosa yang menghadapi ajal. Dalam misa kudus secara istimewa, aku merasa sangat dekat dengan Tuhan. Sesudah komuni kudus dengan penuh kepercayaan, aku melayangkan tatapan mataku kepada Tuhan dan berkata kepadanya, Yesus, aku sangat ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Tuhan memandangku dengan penuh kasih dan berkata, apa yang ingin engkau katakan kepadaku? Yesus berkata, Yesus, berkat kuasa kerahimanmu yang tak tersalami, aku mohon kepadamu agar semua orang yang akan mati pada hari ini terlepas dari api neraka. Juga kalau mereka memiliki dosa-dosa berat. Hari ini adalah Jumat, hari kenangan akan sakratul mautmu yang pedih disalib. Karena kerahimanmu itu tidak terselami, maka para malaikat tidak akan heran mengenai hal ini. Yesus mendekap aku ke hatinya dan berkata, Putriku yang terkasih,
Engkau telah memahami dengan baik lubuk kerahimanku. Aku akan melaksanakan apa yang engkau minta, tetapi satukanlah dirimu terus-menerus dengan hatiku yang sedang menjalani sakratul maut, dan lakukanlah penyilihan kepada keadilanku. Ketahuilah bahwa engkau telah minta kepadaku suatu hal yang besar, tetapi aku tahu bahwa ini semua dibisikkan oleh kasih-Mu yang murni kepadaku. Karena itu aku akan menuruti permintaan-permintaan-Mu. Begitu indahnya komunikasi antara Yesus dengan Tante Faustina. Itu juga diperuntukkan untuk kita semua yang telah mendapat bagian mendengarkannya. Jadi kita harus coba merenungkan kembali bagaimana cara kita berdoa dengan penuh kasih kepada jiwa-jiwa yang kita doakan, terutama untuk keselamatan jiwa-jiwa yang berdosa supaya mereka tidak jatuh ke api neraka. Pernahkah kita berpikir ingin melihat kerahiman Allah Bapa dicurahkan ke atas dunia ini dengan cara yang berkelimpahan? Mudah-mudahan dari kita semua ya memberikan jawaban ya. Sangat penting untuk kita ketahui bahwa ada beberapa hal kita bertanggung jawab apakah hal itu terjadi atau tidak. Jadi kelimpahan kerahiman Allah Bapa ke atas dunia itu adalah bagian dari tanggung jawab kita. Apakah itu terjadi atau tidak. Secara khusus, Yesus telah memilih untuk membuat kelimpahan belas kasih-Nya mengalir sebagai hasil langsung dari perantaraan kita bagi orang lain. Itu benar. Pilihan pribadi kita untuk berdoa bagi orang lain memiliki akibat langsung pada Yesus yang menawarkan mereka rahmat khusus. Jadi pilihan pribadi kita ya untuk berdoa bagi orang-orang yang telah Tuhan berikan kepada kita memiliki akibat langsung pada Yesus yang menawarkan mereka rahmat khusus. Jadi mereka yang datang kepada kita, Yesus telah menawarkan rahmat khusus bagi mereka. Maka kita harus perhatikan dengan baik-baik orang-orang yang dititipkan Tuhan kepada kita. Jangan kita lalaikan dalam hal berdoa. Kita harus sungguh-sungguh komitmen. Tuhan, inikah orang yang Tuhan titipkan padaku? Lalu kita sungguh-sungguh berdoa untuk orang tersebut. Jangan lalaikan. Karena kita telah terpilih untuk menjadi pendoa syafaat. Banyak orang di luar yang belum mengerti apa arti hidup doa sesungguhnya. Bagi grup Love Praying Family ini, yang telah kita lalui beberapa waktu dari bulan, saya lupa dari bulan September mungkin, ini kita telah lalui sekian lamanya sampai hari ini. Orang-orang yang hadir adalah orang-orang yang telah terpilih dan telah mempunyai komitmen untuk bersatu berdoa bagi orang-orang yang telah Tuhan titipkan bagi kita satu persatu untuk didoakan bagi keselamatan diri tiap orang-orang yang dikirim Tuhan dan keselamatan jiwa-jiwa orang-orang berdosa di dunia ini. Jadi ini adalah rahmat yang ditawarkan kepada orang lain selain banyak rahmat lain yang Tuhan tawarkan dengan cara lain. Lakukan bagian Anda, bagian saya, dan orang lain akan diberkati dalam kelimpahan. Bila kita abaikan bagian kita ya, yang telah diberikan Tuhan, dan mereka yang dititipkan Tuhan untuk kita
tidak akan menerima anugerah khusus yang bisa kita menangkan bagi mereka melalui doa-doa kita. Ingat, bila kita mengabaikan suatu tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, kelalaian kita untuk mendoakan orang-orang yang telah diberikan di hadapan kita, mereka tidak akan menerima anugerah khusus yang sesungguhnya bisa dari kita untuk menangkan mereka melalui doa-doa kita. Sangat sayang kalau kita lalaikan dan kita lewatkan. Itu ada di bacaan harian nomor 599 dari buku catatan harian Santa Faustina. Saya bacakan, sekali peristiwa, seorang minta aku doakan. Sesudah itu, ketika berjumpa dengan Tuhan, aku berkata kepadanya, Yesus, aku secara khusus mengasihi jiwa-jiwa yang Engkau kasihi. Dan Yesus menjawab, dan dari pihakku, aku memberikan rahmat istimewa kepada jiwa-jiwa yang Engkau doakan. Ingat, yang Yesus katakan kepada Santa Faustina, itu juga diperuntukkan kepada kita semua. Jadi, dari pihak Yesus, aku memberikan rahmat istimewa pada jiwa-jiwa yang Engkau doakan. Betapa bahagianya jiwa-jiwa tersebut yang telah hadir di hadapan kita, maka kita harus sungguh-sungguh mendoakan mereka dengan penuh kasih. Mari kita renungkan sebentar saat ini, malam ini ya, atas orang-orang yang telah Tuhan percayakan untuk doa syafaat kita nih. Ini bukan tanggung jawab kecil. Tuhan telah memilih Anda dan saya untuk tugas ini. Dan melalui doa kita untuk orang-orang lain akan diberkati. Siapakah yang Tuhan ingin berkat melalui doa-doa kita? Buatlah keputusan konkret ya untuk mendoakan mereka. Dan percayalah bahwa belas kasih Allah Bapa akan dianugerahkan sebagai hasil langsung. Jadi itulah suatu komitmen yang dibutuhkan untuk para pendoa syafaat pada malam hari ini, supaya kita bisa bersatu dan sungguh-sungguh menghargai panggilan yang telah diberikan kepada kita semua. Ya, mari kita tutup dalam doa bersama. Tuhan, sama-sama kita berdoa ya dalam hati. Tuhan, aku cintamu dan aku cinta orang-orang berdosa dan orang-orang yang Engkau titipkan dalam doaku. Bantu aku untuk mencintai semua orang lebih dalam dan menawarkan cinta itu kepadamu sebagai doa murniku. Semoga cinta di hatiku menjadi penyebab pencurahan rahmat belas kasih-Mu sendiri dan alat kerahiman ilahi-Mu. Yesus, Engkaulah andalanku. Terima kasih, Bu Yurja, saya kembalikan. Terima kasih Ibu Cynthia buat renungan malam hari ini yang sangat mengena ya Bu. Kita semua di sini berkumpul setiap malam mendoakan saudara-saudara kita, mendoakan keluarga kita, doakan bangsa negara, doakan keadaan dunia yang sedang dilanda COVID-19.
Itu semua adalah komitmen kita bersama. Dan seperti yang Ibu Cynthia sudah jelaskan tadi, Tuhan telah menaruh kerinduan dalam hati kita untuk berdoa. Tuhan yang telah menangkap kita dan Dia mau kita hidup dalam doa. Dan kita saat ini juga sudah melakukan tiap malam doa syafaat. Itu sangat Tuhan senangi. Oleh karena itu Tuhan mau komitmen kita ini betul-betul kita jalankan dengan sepenuh hati. Yang Ibu Cynthia katakan juga tadi, hanya ada satu cara, yaitu melalui rahmat belas kasih yang Tuhan berikan pada kita, yang bisa menjangkau jiwa-jiwa yang kita cintai. Melalui cinta kita yang murni dan tidak tergoyahkan, itu menjadi pintu kasih Kristus untuk mencurahkan rahmat belas kasih itu. Dan Tuhan Yesus tidak pernah menolak hati yang murni dan dipenuhi oleh kasih untuk orang-orang yang berdosa. Dunia ini rapuh, mari kita topang dengan doa. Demikian Ibu Cynthia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik terkasih, malam hari ini ada kesaksian iman dari adik remaja kita, Dorensia. Dipersilakan, Dorensia. Selamat malam, Ibu-ibu. Selamat pagi, Bu Cynthia. Kesaksian ini baru terjadi pas Rabu Minggu ini, tanggal 5 Mei. Kebetulan saya dari Januari lagi berdoa novena 3 kali Salam Maria sampai saat ini. Dan kebetulan pas waktu tanggal 5 Mei itu saya tidak tahu kenapa, baru saja saya mau memulai doa novena 3 kali Salam Maria, saya sudah meneteskan air mata. Ditanya kenapa bisa meneteskan air mata, saya juga tidak mengerti. Tapi akhirnya saya berdiam sejenak. Di saat keadaan hati sudah tenang, saya coba dasarkan novena doa 3 kali Salam Maria yang pertama, masih menangis sampai kedua coba berhenti sejenak, dan akhirnya setelah itu berdoa rosario. Kebetulan waktu itu peristiwa mulia. Akhirnya di perhentian ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Akhirnya pas setelah Bapak kami sebelum 10 kali Salam Maria di perhentian ketiga itu, saya mencoba untuk menyembah kepada Yesus, dan dari situ saya baru merasakan ketenangan, dan akhirnya saya lanjut sampai doa rosario terakhir. Dan setelah saya melakukan doa rosario tersebut, saya cuma berkata, terima kasih Yesus atas lawatanmu hari ini. Dia tahu apa yang sedang saya pergumulkan, dia tahu apa yang sedang saya hadapi. Dari situ saya percaya Tuhan Yesus itu ada di hidup saya. Dan saya masih bisa bertahan sampai itu karena kasih karunia Tuhan dan kasih karunia Yesus yang ada di dalam hidupku. Sehingga saya berkata, Engkau tahu kerinduanku Yesus, biarlah jika kerinduanku ini menjadi kehendak-Mu, biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam hidupku. Terima kasih Ibu-ibu, sekian dari saya. Selamat malam. Puji Tuhan. Terima kasih Doren buat kesaksian Terima iman kasih, yang Bu. menguatkan kita semua.
Percayalah bahwa Tuhan itu ada dalam hati kita. Dia begitu mengenal kita karena sejak dalam rahim ibu kita, dia sudah menganyam kita sedemikian rupa. Kita adalah biji mata Tuhan yang sangat dikasihi. Oleh karena itu, Doren, tetap semangat ya, dan yakinlah dalam setiap kehidupan, apapun itu, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik terkasih, kita masih punya waktu. Mungkin dari Bapak, Ibu, saudara-saudari ada mau kesaksian iman, ataupun mau bertanya seputar tema ini, ataupun juga tema yang lain, bisa dipersilahkan. Ibu Cynthia, apakah ada tanggapan untuk kesaksian dari Dorensia? Dipersilakan, Bu. Ya, untuk Dorin yang masih begitu muda, saya sungguh sangat terkesan sekali dengan kesaksian yang telah Tuhan mulai merintis kehidupannya. Sehingga Dorin sudah mulai bisa berdoa. Setiap voluntaris, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Itu sungguh indah sekali, Dorin. Telah bisa berserah diri pada kehendak Tuhan dan berjalan di bawah bimbingan dari Bunda Maria. Selalu berpegang teguh pada Bunda Maria sebagai ibu kita, titipan Tuhan untuk kita semua. Selalu berusaha mencintai Bunda, sehingga jalan-jalan kita selalu diarahkan di dalam jalan yang benar. Terutama di dalam bulan ini. Kesaksian Dorin cukup bagus. Saya harap yang lain-lain juga mendengar dengan baik untuk anak-anak muda di dalam grup ini. Jadi Dorin bisa memberi teladan yang baik ya untuk yang lain-lainnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Cynthia untuk tanggapan bagi Doren yang juga sebagai satu nasihat bagi kami semua bahwa berjalan dalam Tuhan, dalam doa, syafaat kita setiap malam, setiap saat, itulah jadi pedoman kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu yang masih ada mau menyaksikan sabda Tuhan, dipersilakan, masih ada waktu sedikit. Ibu Yoce. Ya, Bu Florentina. Silakan. Ya, selamat malam. Saya mau kesaksian sedikit. Kemarin kita ada doa 2000 kali Salam Maria. Saya sangat merenungkan karena bacaan doa Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Biasa kita ulang-ulang seperti nggak dihayati. Jadi pas giliran saya berdoa menyambut Santa Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Giliran saya
Santa Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Waktu jawaban saya, Santa Santa Maria, Maria, Bunda Bunda Allah, Allah, doakanlah doakanlah kami yang berdosa ini, yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Pas 3 kali, saya air matanya keluar terus. Karena dihayati, Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Jadi diulang-ulang terus, air matanya mengalir terus, nggak berhenti. Sangat dihayati. Karena diulang sampai berapa kali, jadi sehingga air mata terus keluar. Seolah-olah kita yang banyak berdosa, minta kepada Bunda Maria untuk sampai akhir hayat nanti kita mati di tangan sama Ibu Bunda Maria. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Regina, grup Love Praying Family, kita semua dapat berdoa kepada Bunda Maria, sangat dihayati benar. Terima kasih Ibu Cynthia, Ibu Regina, Ibu Yoce, selamat malam. Terima kasih Bu Florentina untuk kesaksian yang sungguh indah. Memang kalau dihayati benar-benar doa itu pasti ada air mata yang menetes, Bu. Ibu Cynthia mungkin bisa ditanggapi dari kesaksian Ibu Florentina, Bu. Ya, sangat indah Bu Florentina atas kesaksiannya tersebut. Itulah yang dikehendaki Tuhan, terutama dalam mengucapkan doa-doa yang begitu sederhana. Selalu harus dari hati yang penuh kasih dan yang terdalam. Seperti yang tadi saya katakan. Nah, doa dengan iman dan penuh kasih yang sungguh-sungguh memohon Tuhan. Maka saya bersyukur, berterima kasih doa Salam Maria bagi Ibu Florentina telah bisa meresapinya dengan penuh penuh arti yang begitu dalam, dan itu suatu urapan dari kuasa Roh Kudus. Sehingga saya harap selanjutnya dalam doa Salam Maria, kita semua juga belajar menyerapi kata demi kata. Terima kasih kesaksian begitu indah Bu Florentina. Kita semua lagi belajar juga. Terima kasih. Terima kasih Bu Cynthia. Karena mengingat waktu, Ibu Cynthia, terima kasih. mengingat waktu yang sudah lebih larut, mari kita tutup doa dan renungan kita malam hari ini. Saya minta dengan penuh kasih Ibu Minar Pasaribu membawakan doa malam. Persilakan Bu Minar. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa untuk segala rahmat yang Bapa telah curahkan kepada setiap kami. Sehingga kami dengan rela berkumpul setiap malam. Engkau yang memilih kami ya Bapa menjadi anggota di dalam keluarga FPF, menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi sesama ya Tuhan. Dari itu kami mohon rahmat-Mu. Penuhilah hati kami dengan cinta kasih, agar dapat mencintai semua orang, agar dapat lebih lagi mengasihi semua orang, terutama
yang membutuhkan dukungan doa pada masa-masa sulit ini. Dan terlebih ya Bapa, berikanlah setiap kami kepekaan agar kami mampu mendengarkan suara-Mu yang begitu lembut di dalam hati kami. Sebab kami mohon, Engkaulah yang menaruh segala sesuatu di dalam hati kami untuk kami doakan. Agar kiranya kami boleh menjadi pendoa-pendoa syafaat yang seperti yang Engkau inginkan. Terima kasih ya Tuhan untuk renungan malam hari ini yang begitu jelas dan begitu indah, di mana Engkau meminta daripada setiap kami terus berjuang menjadi seorang yang menaruh cinta kasih kepada sesama dan boleh menjadi pintu gerbang cinta kasih-Mu bagi setiap orang yang membutuhkan dukungan doa. Terima kasih ya Bapa, berkatilah Ibu Cynthia yang pada pagi hari ini akan masih melanjutkan pelayanannya ya Tuhan. Biarlah setiap pelayanan Ibu Cynthia Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau berikan hikmat kebijaksanaan. Dan Bunda Maria mendoakan Ibu yang kami kasihi. Demikian juga kami pada malam hari ini, kami akan beristirahat, biarlah para malaikat kudus dari surga mendampingi kami di dalam tidur kami, serta Tuhan Yesus memberikan kepada kami kekuatan untuk besok pagi boleh bangun, untuk kembali beraktivitas sebagaimana biasa. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada malam hari ini kami juga mengucapkan syukur kepadamu, berdoa untuk Ibu Yulce yang telah dengan setia selama seminggu ini memandu secara istimewa dan anak-anak keluarga. Dan kami semua yang masih mengikuti acara ini sampai sekarang, kiranya berkat Tuhan turun atas kita semua. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah yang berdosa. Kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih